Halo guys, sudah berjalan lebih dari seminggu. Aku buka server Rust. Yang join cuma beberapa, itu pun keluar masuk ya. Kenapa kameraku nggak mau fokus ya? Jadi ada yang keluar masuk, jadi ada yang masuk, terus keluar gitu loh. Jadi nggak stay terus tuh mereka itu. Ya nggak apa-apa. Nama pun ini ya, apa namanya, usaha ya. Kalau aja bisa membawa kebangkitan ya kan? Ternyata masih belum. Ya tetap mencoba. Ini aku perpanjang lagi, jadi nanti sampai 2 minggu. Pikirku weekend bakal ada join ya. Ternyata juga nggak ada. Kemarin ini aku nggak live di TikTok juga sih masalahnya bro. Kan aku promosi di TikTok ya. Karena berhubung si TikTokku diblokir, disuspend. Karena aku dengerin lagu itu tuh, mabuk judi, mabuk janda, itu lagu koplo tuh. Nggak tahu masalahnya apakah itu atau yang lainnya, karena tahu sendiri kan waktu itu di suspend kan nggak ada keterangan ininya ya. Lu kenapa gitu? Masalahnya cuma melanggar apa pakai bahasa Inggris, udahlah. Intinya aku waktu itu dengerin, karena aku live-nya itu udah lama kayak gitu-gitu aja. Sejak minggu lalu aku live juga ngasih tahu ini play to earn, dan yang lain juga nggak diblokir ya kan. Gara-gara dengerin lagu begitu. Bukan salah lagunya, emang lagunya begitu modelannya, bukan salah lagunya. Nah ini malam mulu ya kalau lagi setting-settingnya. Nah ini aku mau kasih unjuk nih. Di sini aku mau kasih tips, bukan tips ya, bukan ngasih tips ya, sharing. Mau sharing. Ini aku punya. Nah, ini adalah. Jadi aku punya GPU ini si mana? Biar kelihatan di sini. Aku lupa GT berapa ya kok GT? Ya GT ya. Ini kameraku jelek, yang belum. Nvidia GeForce GT 730, RAM-nya cuma 1 GB. Buat ngejalanin Rust. Ini real jalan. Oh iya, terus prosesornya ini aku pakai dual monitor ya. Monitor ada 2. Buta lagi dia. Sering dicocol tuh, nggak usah otomatis tuh. Ini CPU-nya nih. Tuh, CPU loadnya setinggi ini. Yap. Kita lock dulu deh. Nah, ini bisa nih. Ini CPU loadnya. Nah, loadnya ini nggak semua dari sini nih. Tuh, CPU loadnya dari game itu 28%. Desktop manajernya 5%. Nah, ini karena ada 2 monitornya tuh. Aku ada 2 monitor tuh. Di sini kenapa mau ya? Ada 2 ini nyala semua berarti kan. Terus ada buka web browser. Di sini kan ada web browser nih tuh. Ini pakai memori 1 GB. Ini memori gamenya aja 15 GB ya, 16 GB. Total lama ini udah 16 lebih lah, 17-an. 16 GB ya, 17 GB ya. CPU-nya 100%. Yang lain kan nggak ada nih, desktop manager 17% namanya, service host game di VR apa ini ngerti. Jadi yang dipakai itu. Jadi total memori 22 GB cuman buat game ini. Nggak pakai record loh. Ngeri kan memorinya. Memori harus 32 GB. Ini 34 GB ya, 2 keping, karena yang slotnya cuma bisa diisi 2 ini. Yang kemarin yang masalah itu ada 4, harusnya 64 GB. Jadi ini loadnya tinggi banget. Nggak bisa gerak ini CPU ini buat main game ini. Memori harus setinggi ini. 16 GB itu cuma buat game aja coba. Nggak tahu ya apakah bisa dibebankan ke atas atau ke bawah, nggak ngerti. Cuman aku mau tunjukkan di sini aku punya setup overclocker. Nah ini aku punya setup nih. Ini clocknya di 225 nih. Ini aku punya base setup nih ya. Cuman nggak apa-apa. Di sini aku mau setting ulang ceritanya. Mau
coba-coba lagi lah gitu loh, ngerti nggak sih maksudnya? Ini kita taruh bawah aja ya, begini ya, clocknya gini ya. Maksudku biar nampak, ini nggak ketutupan. Maksudku biar nampak, kita mau setting-setting itu. Kita di sini aja. Ini di serverku ini limit ke 40 fps. Nah ini kayak gini nih tuh. Ini kan kelihatan nih 38 fps. Ini cuman begini aja nih ya, diem aja nih. Nih kalau aku geser nih ke setup yang sebelumnya ya 265 ya. Ini fan-nya ke 265 nih. Dia nggak ngehang sih. Sama tuh. 40 fps tuh. Kita dari atas sampai ke bawah dulu sih. Ya, aku sih pengen nunggu pagi biar bisa lari-larian. Kalau malam begini ada beruang di sini. Tuh 38 ya. Harusnya kita bawa kayu bikin ini ya. Ada ini kelihatan nih kalau malam ya. Oh enggak. Keren nggak kelihatan. 32 fps tuh, cuman lari-lari gini dong, muterin rumah. 30 fps ya. Kita terus ini 265 ya. Kita ke 250 deh ya. Ini 250 nih. Gini doang nih tuh. Ini belum ketumplay tuh. Naik tuh jadi 34, 37 tuh. 39 fps tuh. Ya kan? 36 ya. Ini 250 nih. Ini kan nggak banyak grafis nih kan, bener tuh 37 ya. Ya kan? Sampai 41 malah ya kan. Kalau dekat-dekat rumah di sini tuh masih 30 kali kan 30-an ya naik 30 ya 5 fps-an lah. Terus kita turun ke 225 nih. Stabil di sini. Oh, udah siang, Bro. 33, 37, 40. Oke kan? Aku agak nyelinguk-celinguk iki. Tuh. Tuh di sini yang ngedrop kan. Meskipun clocknya kecil, tapi FPS-nya masih dapat. Ya kan? Kita lari-lari ke sini deh. Ke sini lagi, lari sono lagi. 34, 35 fps tuh. Kita coba moving lagi ya ke 250 ya. Ini aku cari data nih, setting-setting. Aku pengen rubah settingan nih. Cuman kemarin settingan ini yang paling bagus itu waktu pas stabil. Itu sama 34, 35 tuh. Nggak turun tuh. 33, 35, 36, 37. Terus kita ini kan siang nih, tadi kan malam 265. Kita balikin lagi. Malah turun kan di 265 malah turun tuh 36 fps. Tadi kan bisa nyampe 40 tuh. Tuh ngedrop tuh 33 fps tuh. 32. Jadi clocknya tinggi itu ada maksimumnya maksud gue tuh. Jadi cari-cari setup yang stabil, yang dapat gameplay yang bagus gitu loh cuy.
Nah kebetulan di sini tuh paling enak itu di 225, di 220 itu cakep, udah enak banget gitu, udah nggak ngedrop. Dia mentok di sini tuh udah enak banget nih, dia kejaga stabil di sini, kayak chipnya itu udah kayak mentok di zona ini deh gitu loh. Kan banyak gerak nih. Kalau misalkan di 250 atau yang lain kalau masih nggak artefak itu bagus lah tuh, 38, 37 tuh, ya enggak? 39. Ya. Apa aku mau turunin lagi sih sebenarnya sini, kita ke 150 deh. Ke 200 nanti kita nggak tahu ngedrop nih. Itu cuma 31, 33 tuh. 36, 34. Sampai sini dong ya. Tuh lebih enak juga ini tuh, 40, 437 tuh. Duh, mantap ya. Mentok ya, Bro. Ini maksudku, Bro, cari-cari yang setup. Jadi tinggi belum tentu bagus gitu. Kita buat nebang pohon deh. Tapi ketika loadnya tinggi, ada player lain ketemu ini biasanya ngedrop kalau terlalu rendah gitu loh cuy. Kalau sendirian kayak gini kan nggak terlalu banyak ini ya, dia oke-oke aja. Tapi dia stabil di zona sini 33. 29 turun lagi. Nanti kalau banyak nih kita air nih. Tuh, 32an bro. Kita mau kasih ke 200. Kalau rendah 34 nih, 200 34. Nah ini udah dapet nih tuh 34, 37, 38 loh. Nah ini bagus nih ini. Nah harus ketemu player lain nih. Kita coba lari ke sana nih yang banyak. Kan di sini nggak ada banyak benda bergerak ya. Kemana ya? Ke hutan sono ya. Ke hutan kan rame tuh. Jadi banyak hal yang diproses. Itu apa itu? Wah babi cok, nggak mau kalah. 28 loh. Ngedropnya ke 29 tuh. Kayak gitu. Kita ya udah ya, kita naikin lagi ke 25. Ini core clocknya 150 kayak nggak terlalu ngaruh waktu itu aku coba sih. Aku nggak setting. 28 juga tuh, 30, 29. Kan? Tuh kalau clocknya naik nih, kita kada diem dia langsung naik. Kita kalau banyak gerak dia ngedrop. Ini kenapa limitku aku batasin di situ servernya, karena aku pengen server yang apa komputer gaming yang biasa aja lah gitu, jangan terlalu ngeri harganya. Jangan terlalu ngeri speknya, harganya itu mahal maksudnya. Itu gitu ya. Nah kita kasih 250 nih. Kita lari-lari di hutan. Tuh masih kejaga 32 tuh, 31. Tadi kan 28 ya, naiknya 2 fps, 3 fps tuh jauh lah bro, signifikan lah usia. fps mah udah berasa ya kan. Nah, ini dijaga di 30 tuh, lumayan lah. Dari 28 ya 27 ini langsung ke 30 kan beda jauh. Tuh itu babi nungguin tuh, semprol ya. Nah, ini jalan tuh, ya kan tuh. Nah ini kalau misalkan ini diturunin jadi 100 ya, core clocknya ya kan, tadi yang diset sama memory clock dulu ya, kita 100in deh. Jauh dropnya sampai mana gitu kan. Terus 29 bro, nggak ngaruh bro gitu kan. Tuh
ngedrop 25, 28 bro. Emang bener 130, coba kombinasinya nggak dapet. Aku sih nggak ngerti ya kayak gini sebenarnya hitung-hitungannya. Harusnya dari base clocknya dulu itu ada hitungannya sebenarnya, cuman aku nggak nyari. Jadi ya udahlah, dibikin-bikin aja gitu, nggak terlalu ini banget sih. 32 tuh tambah 2 PS, ini kan keluar hutan ya, kalau dalam hutan drop ya 28 ya. Ini harus 150. Emang 150 udah waktu itu gas clocknya sih, yang setupnya di sini sih aku dapet sih waktu itu. Ya ngedrop 25. Walah, harga koinku juga ngedrop di 28 bro, sama harganya. Tadi aku beli 31. Lumayan lah, kayak nebang pohon. Tadi aku mau jual semua di 33, dikira nyampe 35. Ternyata ngedrop ke 28 lagi. Sudahlah, mau gimana, pusing. Nah, itu 30 tuh kejaga tuh. Gitu bro ceritanya bro, ini setupnya bro. Tapi nggak tahu ya, 250 aku belum pernah coba sih, malah aku di 225 sih. Nggak tahu waktu itu aku kenapa saya ke 225, kayak lebih bagus ya gitu. Ke 30 tuh, ke 225 aja ya. Kita mondar mandir sini aja nih. Wah, tuh dia bisa sampai 130 fps. Ya ini setupnya tuh begitu. Nggak tahu waktu itu apa masalahnya. Jadi ini ilmu yang coba-coba, jadi boleh dicoba boleh enggak. Dasarnya enggak ada masalahnya, enggak ada datanya juga aku gitu. Nah, langsung ngedrop ke 23, servernya bisa ngaruh kali ya. 29, 30, beda tuh fps lah. Cuman clocknya lebih rendah, berarti dayanya lebih rendah, chipnya bekerja lebih rendah, enggak digeber gitu loh cuy. Jadi makin rendah setupnya tapi hasilnya bagus, nah itu yang diambil. Maksudku gitu cuy, kita ambil setup yang paling rendah, konsumsi rendah tapi performanya bagus gitu loh. Itu setup yang aku mau. Ceritanya yang aku mau tunjukkan tuh begitu. Meskipun sama-sama pakai 265 tapi performanya kurang dikit lah, beda 1 fps sih ya, mendingan pakai yang lebih rendah. Wattnya turun bro, pasti. Itu aja sih mau aku sharingin ya. Kalau mau join aja ke serverku ini, join aja. Masih ada beberapa hari lagi. Lumayan lah. Modal buat PC-nya juga nggak mahal-mahal amat, murah lah, murah banget buat PC. Cuman berapa ratus ribu doang, kan monitor 200-300 ribu. Ini ya nih, oh ya ini satu lagi nih. Ini aku pakai kualitas layarnya di 720 ya. Ini kelasnya 720 di FHD. Cuma sauprit doang jadinya. Jadi kalau kalian, udah pulang. Iya, pulang sekolah. Iya, sana makan, nonton TV sana. Iya. Gitu. Terus ya sedapatnya jadinya. Kalau 720 tuh ya layarnya sih segede gini deh. Ya mungkin sudah pas segede ini layarnya sih. Nggak tahu deh, pokoknya dia lebih lebar lah, karena kualitasnya beda lah. Kalau pengen mulai, tadi copot kiri. Iya. Kalau pengen mulai ya dari 720 monitornya VGA yang murah-murah. Jadi mau VGA sama monitor tuh kisaran 500 ribu, mainboardnya 800 ribuan atau 700 ribuan. Yang DDR3 aja ambilnya. Terus
prosesor prosesor yang harganya 80.000 atau 90 ribuan sama kan. Jadi si ini mainboardnya 700.000 ditambah prosesornya 90.000 lah, ditambah si memori, satu memori itu 100 ribuan, nggak usah satu, kalau kalian 4 kali 4 lah ya, 400 tambah monitor 250-an, PSU 160 ribuan, udah ya gak kurang dari 2 juta lah kira-kira segitu bro. Thank you udah nonton.